Dan ini saya akan uh, menjelaskan hasil pekerjaan atlas saya untuk uh, ujian tengah semester lab audit 1. Oke, jadi di sini pertama kita terdapat soal UTS atlasnya. Di sini dibilang auditor akan melakukan audit ke klien. KAP telah mengidentifikasi klien dan merencanakan waktu pelaksanaan audit. Oke, jadi di sini ada datanya sebelah sini. Ini untuk nomor satu eh, di bagian A 110. Nah, di sini, oke. Nah, oke, jadi di sini kita akan lihat eh, indeksnya. Indeksnya itu namanya analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Jadi di sini 110 ini ada 4 bagiannya. Kita lihat bagian pertama. Nah, ini untuk isu pelaporan keuangan terdahulu. Di sini kita lihat bahwa alasan kita menerima KP ini adalah KP masih optimis untuk menanggulangi resikonya. Oke, jadi hasil analisisnya ini adalah high. Kemudian yang kedua ini ada integritas manajemen. Oke. Yang ketiga, nah ini ada daftar personel KAP-nya. Di sini ada 10 personel. Ya nanti bakal kita apa em, analisa apakah personalnya ini tuh eh, qualify gitu untuk eh, mengaudit perusahaannya. Oke. Nah ini kayak ada independensinya di sini terlihat. Ya, jadi eh, untuk personal yang terpilih itu ada 4. Itu ada Atala, inisial TA, itu sebagai partner. Ada Monica, inisial MO sebagai manajer. Ada Andri, inisial AN sebagai supervisor. Dan juga ada Yusuf, inisial ya sebagai anggota tim. Oke. Nah, dan berikutnya, ini udah. Nah, ini komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, di sini terlihat bahwa alasannya ada dari komunikasinya itu sudah membuat KP menerima kliennya dengan informasi yang didapatkan sejauh ini. Oke. Nah, jadi untuk risiko penerimaannya ini tergolong high, cukup tinggi. Ini ada template laporan keuangannya. Ya, sini dia. Untuk earning before taxes ini terdapat 19 juta yang tahun 2018 dan ini tahun 2017 18 juta. Ini ada datanya di sini. Oke. Selanjutnya kita ke 102 ya, alokasi waktu. Nah, ini untuk alokasi waktunya. Ini dia. Jadi jumlah hari kita mulainya tuh dari tanggal 3 Desember dan akhirnya tuh tanggal 20 Februari ya. Nah, jadi seperti kayak ini. Ini biasanya disiapin sama supervisornya atau sama staffnya. Nah, diceknya tuh biasa sama manajer atau sama partnernya. Kita paling alokasinya kayak setiap disiapkannya tuh sejam dan di review tuh sejam juga atau enggak paling 30 menit gitu. Nah, jadi untuk hari liburnya tuh ada 22, total ada 25 sih sama Sabtu Minggu sama hari libur lain. Jadi yang efektif itu ada 54 hari. Nah, ini tadi jumlah personal yang terpilih ada 4 ya. Seperti itu. Jadi untuk prosesnya nanti partner manager akan lebih sering mereview kertas kerja yang dibuat sama anggota timnya. Oke, berikutnya kita ke 130 nih. Sesuai soal di sini. Ya. Oh enggak, di sini nggak dijelaskan. Tidak ada. Tapi eh, untuk yang 130 sampai 160 ya. Ya pokoknya ini ada surat perikatan. Di sini sudah dilampirkan surat perikatan. Ini surat tugas. Ini juga sudah ada lampirannya. Surat independensi juga sudah. Oke. Tim perikatan. Ini tidak ada lampirannya sih. Oke. Nah, kita tadi di soal tuh 170 ya. Hmm. Oke, kita ke 170. Perikatan tahun pertama. Nah, ini dia. Jadi di sini
memperlihatkan bahwa saldo awal tidak memadai berdasarkan analisanya. Karena kita tuh kita tidak bisa mengkontak, ceritanya nggak bisa mengkontak auditor terdahulunya. Seperti itu. Cuman saldo awal yang salah tadi itu terbilang tidak material sih. Hmm, seperti itu. Oke, kita ke bagian materialitasnya nih, AA 210. Oke. Nah, di sini materialitasnya dibilang di soalnya tuh kalau materialitas ini benchmark yang digunakan tuh akun lainnya. Jadi untuk OM atau apa namanya, overall materiality-nya tuh benchmarknya 3% dan untuk PM atau performance materiality-nya itu benchmarknya 65% dari OM-nya. Terus ini juga ada materiality khusus untuk akun persediaan. Jadi SOM-nya tuh sebenarnya 50% dari PM dan SPM-nya tuh 60% dari SOM-nya. Oke. Nah, di sini terlihat kan tadi dibilang acuannya tuh lain akun lainnya dan untuk marginnya tuh 3%. Ini untuk UM-nya nih. Jadi di 800 juta untuk material keseluruhannya itu jadi 24 juta. Em, jadi kita lihat juga eh, nah ini yang PM ya. Iya, tadi 65% dan ini ambang batas nilai yang dikoreksi itu 3%. Karena risiko peringatan audit lebih tinggi maka di persentase yang rendah. Oke. Nah, ini ada spesifik materiality-nya tuh tadi akun persediaan. Nah, ini dia. Sebesar 50% dari PM-nya dan 60% dari PM-nya. Jadi segini. Oke, kita ke previous index. Nah, untuk kondisi entitasnya kita lihat entitas nirlaba ketika laba atau rugi sebelum pajak tidak dipertimbangkan sesuai dengan pedoman patokan. Oke, statusnya sudah komplit ya. Hmm. Jadi itu sudah, acuannya tadi sudah ada. Hmm. Nah, kita ke pemahaman entitas dan lingkungan ini 230. Iya, ini dia. Nih, sebelumnya ini ada prosedur analitis awal juga. Dari analitis ini pertama kan kita hitung vertikalnya. Eh, Selanjutnya kita juga hitung rasio. Ya, ini rasionya ada rasio liquidity, current ratio segala macam. Em, Solvency ratio juga ada seperti itu, leverage gitu-gitulah. Nah, untuk kesimpulannya tuh kita lihat bahwa tidak ada risiko salah satu material pada analisa prosedurnya. Oke, jadi berikutnya ke 230 nih pemahaman entitas dan lingkungan ini ada 8 biji ya. Oke, kita cek satu-satu nih. Oke, jadi yang pertama di soal, oke, informasi umum dan legal. Ini ada datanya semua nih di sebelah sini, sebelah kanan sini. Nah, ini semua data-data eh, kliennya, mulai dari direktur utamanya, direktur keuangan, pemasaran, pemegang sahamnya, segala macam, dan juga jumlah karyawannya, seperti itu. Sudah ada semua. Untuk simpulannya, tidak terdapat kemungkinan salah saji material untuk ini. Nah, untuk yang kedua, eh, terlihat bahwa job desk itu tidak dijelaskan secara terperinci ya, jadinya bisa aja menimbulkan fraud untuk struktur organisasinya tadi. Nah, untuk yang ketiga, ini ada proses bisnis utama di bidang akuntansi. Nah, berdasarkan soalnya, data yang kami dapat tuh cuma yang ini, uraian siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan. Nah, ini ada uraiannya, rangkuman uraiannya di sini. Jadi untuk kesimpulannya tuh proses aktivitas bisnis utamanya terdapat kemungkinan salah saji. Jadi pengendalian internalnya itu belum sepenuhnya memadai karena kurang pengawasan dan dari manajernya, manajer penjualannya. Oke, ini yang keempat sekarang. Nah, ini adalah pemahaman peraturan yang relevan. Di sini simpulannya pemahaman peraturan yang relevan itu tidak terdapat kemungkinan ada salah saji material. Oke, naikin. Sekarang kita ke yang ini. Pemahaman lingkungan bisnis. Oke. Nah, ini adalah kondisi. Jadi kayak ada beberapa.
kategori di sini ada tren industri sejenis, kondisi perekonomian, dan ini kita lihat ada juga akun-akun yang terdampak. Seperti misalnya nih kondisi perekonomian nasional negara sedang PPKM akibat ada COVID, akun terdampaknya tuh persediaan sama beban pokok pendapatannya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini simpulannya tuh ada pemahaman lingkungan bisnis itu tidak terdapat kemungkinan salah saji. Oke, itu yang kelima, ini yang keenam. Nah, keenam di soal tuh dibilang bahwa ini hutang jangka pendek terdapat analisa dan hutang jangka pendek itu perlu mendapat perhatian. Jadi ini kita bilang di bagian A ini posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersihnya itu ada ada kita bilang ada ya. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya tuh terdapat kemungkinan salah saji. Eh, karena posisi liabilitas bersih dan juga hutang jangka pendek itu perlu mendapat perhatian seperti yang tadi dijelaskan. Jadi adanya kemungkinan adanya risiko di situ. Eh, terus ini pemahaman dan penyusunan laporan keuangannya. Nah, ini adalah orang yang terlibat nih sama ini juga pemahaman terhadap ini. Jadi kita simpulkan bahwa pengendalian penyiapan dan penyusunan laporan keuangannya itu sudah memadai. Ini yang kedelapan, yang terakhir, analisis faktor kecurangan itu tidak dapat kemudian salah satu material. Jadi tidak ada ya secara kesimpulan. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita udah menyimpulkan, nanti sini terlihat kesimpulannya yang biasanya nih yang muncul yang kemungkinan adanya salah satu material. Jadi kesimpulan di sini ya kita jadiin satu aja, terus intinya ada beberapa seperti kayak analisis kelangsungan usaha, pemahaman eh, proses aktivitas bisnis utama dan juga struktur organisasinya tuh memiliki resiko. Oke, selanjutnya kita ke mana nih? Selanjutnya inherent risk ya. Terakhir ada inherent risk A240. Nah, jadi di inherent risk ini kita lihat, nah di kotak-kotak ini udah otomatis sih kelihatannya. Oke, jadi yang kita nih, nah ini ada akun-akun di laporan keuangannya. Jadi di sini ada kategori inherent risk ini ada yang merupakan transaksi yang sering terjadi, ada salah saji yang perlu dikoreksi, rentan terhadap perubahan lingkungan, berdampak terhadap kerugian dan macam-macam. Nah, di sini berdasarkan soalnya kayak misalnya nih, merupakan transaksi yang sering terjadi. Di sini terdapat kayak ada em, penjualan, akun pembelian persediaan, pembayaran, serta penelusuran hutang dan piutang usaha dan juga beban operasional. Nah, karena itu dimention, jadinya sini ya kita kategori iya. Kayak misalnya nih, kas, piutang, persediaan, terus juga beban operasionalnya. Kemudian di sini juga akun yang diukur menggunakan estimasi juga ada seperti piutang usaha sama beban penyusutan dan amortisasi. Nah, ini ada likelihood of risk occurring. Jadi ini kayak seberapa sering terjadinya resiko yang muncul terhadap akun tersebut. Hmm. Kemudian ini ada magnitude impact of risk juga. Jadi kayak seberapa besar dampaknya terhadap resikonya dari resikonya. Nah, ini ada dua kategori, ada high, low, ya, tinggi atau rendah. Eh, Di kalau kita lihat di sini likelihood of risk occurring ini kita lihat dari transaksi yang sering terjadi ya. Kalau misalnya transaksinya sering terjadi, ya resiko yang akan muncul juga semakin tinggi likelihood kemungkinan resiko munculnya. Nah, untuk magnitude of impact ini kita lihat dari sama tadi overall materiality-nya. Jadi kalau biasanya kalau di atas OM itu makanya bisa dikategorikan sebagai H. Kalau lihat tadi kan sebelumnya overall materiality-nya tuh acuannya 3% ya. Jadi ada 24 juta. Nah, biasanya kalau lebih tinggi dari situ tuh biasanya resikonya tinggi. Nah, oke. Seperti itu. Jadi ya ini inherent risk-nya bisa disimpulkan ya. Dan juga ada faktor resiko signifikan yang lain. Nah, jadi untuk resiko signifikannya nih ada dua, ini ada di akun piutang usaha sama di akun penjualan barang dagangan karena perusahaan ini juga perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa gitu ya. Jadinya pastinya mengenai akun tersebut. Berikutnya untuk faktor penyebab yang jadi pertimbangan atau ada faktor lainnya, kemudian ada risk of material misstatement-nya kita bilang moderate dan untuk respon auditor ini kita lihat opini audit yang disampaikan adalah unqualified opinion, jadi sudah
em, wajar tanpa pengecualian opininya, tetapi ada indikasi risiko. Seperti tadi, risiko dalam utang usahanya dan juga akun persediaannya segala macam tuh memiliki risiko, struktur organisasi dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya lah. Oke. Nah, jadi yang berikutnya tuh juga ada ini sih, komunikasi dengan TCGW ini. Nah, iya ya, ini ada lampirannya juga sudah dilampirkan ya. Ini juga sudah dilampirkan. Nih, ya. Oke. Nah, oke, ini sebenarnya ada yang belum disampaikan. Sebenarnya sih sudah ya. Ya. Nah, jadi ini status KKP-nya yang komplit ada 40%, akumulasi jam auditnya 8%. Nah, ini seperti ini. Oke, mungkin aku belum jelasin ini ya. Nah, ini jadi ini ya informasi umum lah. Perusahaan kita KP namanya Muhammad Atlah, nama akuntan publik Atala, dan klien kita tadi namanya itu PT Prasmula Jaya, tinggal di Tangerang Selatan. Tadi dia itu sektor usahanya di perdagangan dan juga jasa. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.